wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, awalan, kali ini Departemen Jaringan Pesantren dan Humas melakukan kajian online via Zoom yang diistiqomahkan dalam setiap malam Jumat dengan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang satunya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Mari kita mulai pembahasan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi iddatil murid syar'an ihdasu amrin fid dini yushabbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisuratih aw bil haqiqatih. Yang dinamakan bid'ah karena yang beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang sunnah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bid'ah. Bid'ah, katanya Syekh Zarruq fi iddatil murid, di dalam kitab Iddatul Murid, yaitu ihdasu amrin fid din yushabbihu ayyukuna minhu, menciptakan sesuatu hal yang baru di dalam agama yang menyerupai terhadap agama tetapi bukan agama itu sendiri. Sawa'un kana bisuratih aw bil haqiqatih, entah ihdas itu dengan suatu perumpamaan atau memang ihdas yang secara hakikat. Kenapa bid'ah dilarang? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Karena yang disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang menciptakan perkara di dalam agama tetapi bukan dari agama itu, maka itu harus ditolak. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap sesuatu hal yang baru itu namanya bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama rahimahullahu anna al-ma'na fil haditsaini al-madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi. Dan ulama menerangkan bahwasanya makna dari dua hadis yang disebutkan tadi itu dikembalikan terhadap mengubah hukum secara i'tiqad, baik di dalam urusan i'tiqad yang malai sabi kurbatan la mutlaqal ihdas. I'tiqad atau sebuah taqarrub kepada Allah yang tujuannya untuk merubah hukum yang sudah ditetapkan di dalam agama, bukan segala sesuatu yang baru. Tidak semua yang baru itu adalah bid'ah, enggak. Ada hal-hal, ada batas-batas tertentu yang memberikan konsep atau batasan bid'ah mana yang boleh dan bid'ah mana yang tidak boleh. Id qad tanawalathu syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha. Terkadang ada perbuatan bid'ah yang mencocoki Al-Qur'an dan hadis yang sesuai dengan dasar-dasar syariah. Fayakunu raji'an ilaiha, maka itu dikembalikan lagi ke syariah. Au bi furu'iha fayakunu mukisan alaiha. Ada bid'ah yang cocok dengan furuknya syariat, maka itu dikiaskan ke hal itu. Karena sebenarnya di dalam agama ini kita diperintahkan atau kita harus mempunyai pikiran untuk selalu inovatif atau kreatif di dalam beragama. Dan ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan terkait bid'ah ini. Sebenarnya Al-Quran itu sudah menyebutkan
dan memberikan pelajaran terhadap kita tentang bid'ah. Misalnya dalam Al-Quran, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka itu umatnya Nabi Isa itu membuat rohbaniyah menyendiri di suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, meninggalkan ramai-ramai, terus fokus beribadah kepada Allah. Mereka membuat rohbaniyah, ibtada'uha, mereka membuat bid'ah yang berubah rohbaniyah. Maka tabda alaihim, dan Allah tidak mewajibkan bid'ah itu, rohbaniyah itu. Mereka menciptakan itu illa ibtigha ridwanillah, tujuannya cuma satu, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Baru mereka dilarang, mereka mendapatkan respon jelek setelah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga dengan sebenar-benarnya menjaga. Itu dasarnya di dalam Al-Quran. Nah, setelah di dalam hadis misalnya ada hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi ba'dahu min ghairi ayyan kusah min ujurihim syai'an. Maka siapa yang membuat sunnah, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, memulai membuat sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Wa ajru man amila bihi ba'dahu, dan juga mendapatkan ganjaran dari orang yang mengikutinya setelah dia mengerjakan. Itu dasarnya di dalam hadis. Jadi tidak melulu likulli bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak melulu seperti itu. Kita diperintahkan juga supaya lebih mengerti di dalam agama ini untuk selalu tekun beribadah tanpa harus melihat ibadah orang lain yang sebenarnya ada dasarnya tapi mereka bid'ahkan. Jadi Hadratus Syekh di sini sebenarnya ingin menerangkan kepada kita dengan beberapa keterangan yang nanti akan dibahas. Kalau kita benar-benar mengkaji tentang bid'ah ini, Al-Imam Syafi'i misalnya membagi bid'ah itu menjadi dua. Dan di dalam usul fikih kita benar-benar mengerti kalau at-tarkuh la yadulluh alal man'i. Setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul itu tidak selalu menunjukkan hal itu dilarang. Karena terkadang hal itu ditinggalkan oleh Rasul itu bukan karena itu terlarang, tetapi karena memang Rasulullah mengerjakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang lebih penting. Jadi tidak harus sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul itu haram, enggak. Kita lebih moderat lah di dalam beragama. Kemudian kalau semboyannya orang Wahabi itu selalu kembali ke Al-Quran dan hadis. Padahal di hadis kita sudah tahu, itu sudah, kalau ada bid'ah hasanah itu ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis juga. Terus mereka juga mengklaim kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Dan hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat itu pasti di neraka. Tidak seperti itu. Karena kullu bid'atin, kata Imam Nawawi di dalam syarahnya kitab Muslim, itu amun mahsus, memang sifatnya umum tetapi konteksnya ditentukan. Tidak semuanya bid'ah itu haram, itu sesat, tidak. Jadi mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait kajian pada malam hari ini. Semoga
membawa manfaat dan barakah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.